Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok UAS Bahasa Arab ingin memaparkan materi tentang mufrad, musanna, dan jamak. Akan tetapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Ahmad Ridho dan di Saya samping Arna Riyadi Cahya Saputra. Saya Nabhan Mustafa Bairuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu isim mufrad. Dipersilakan kepada saudara Nabhan Mustafa untuk menjelaskan tentang isim mufrad. Ya, saya di sini ingin menjelaskan yang pertama tentang isim mufrad. Yang pertama itu adalah definisinya, kemudian ciri-cirinya, dan pembagian-pembagian dari isim mufrad. Jadi isim mufrad itu definisinya itu atau pengertiannya adalah kalimat isim, atau kalimat isim bisa dikatakan kata benda ya, yang menunjukkan makna satu. Jadi dia menunjukkan maknanya satu. Kemudian ciri-cirinya, sini yang kami paparkan ada dua. Jadi ciri yang pertama, yaitu menunjukkan makna satu atau satu entitas saja. Yang kedua itu dia tidak ada tanda-tanda dari musanna, isim yang menunjukkan makna dua, atau jamak, isim yang menunjukkan makna banyak. Dan pembagian dari isim mufrad itu di sini ada terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu ada kita kelompokkan berdasarkan gender. Ada yang berdasarkan kejelasan dan ada yang berdasarkan akal. Untuk yang berdasarkan gender itu contohnya, nah itu terbagi menjadi dua lagi. Yang berdasarkan gender nanti ada isim mufrad yang di situ mudzakkar, menunjukkan makna laki-laki yang satu. Kemudian ada yang muannas, menunjukkan makna satu tetapi dia perempuan, menunjukkan makna perempuan. Contoh yang mudzakkar itu seperti rajulun yang benar. Rajulun di situ isimnya isim mufrad dan menunjukkan makna satu dan mudzakkar dia laki-laki. Kemudian yang kedua muannas, contohnya seperti madrasatun. Dan selanjutnya yang ada yang berdasarkan kejelasan. Berdasarkan kejelasan itu isim mufrad nanti ada yang isim nakiroh, ada yang isim ma'rifat. Untuk yang isim nakiroh itu dia tanda-tandanya dia tidak ada alnya. Kalau yang isim ma'rifat itu ada alnya. Di setiap lafadz yang ada alnya itu pasti isim ma'rifat, dan setiap lafadz yang tidak ada alnya itu pasti isim nakiroh. Kemudian selanjutnya yang berdasarkan, nah contoh ya, untuk contoh yang nakiroh tadi itu contoh kitabun. Kitabun itu isim mufrad yang berbentuk nakiroh. Sedangkan yang ma'rifatnya itu al-kitabu, tinggal kita kasih al saja. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan akal. Berdasarkan akal terbagi menjadi dua lagi. Ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Untuk yang berakal, contohnya seperti ya muallimun. Muallimun itu kan orang manusia yang berakal gitu kan. Manusia yang berilmu. Untuk yang tidak berakal seperti jabalun atau wanamun, hewan-hewan yang lainnya lah gitu. Kemudian i'rab dari isim mufrad itu ada 3. I'rabnya tuh rofa, nasab, jer. Untuk rofanya dia memakai domah ketika tingkah rofa. Ketika nasab dia memakai nasab atau fathah. Untuk yang jer dia menggunakan harokat kasrah atau ya harokat kasrah jer gitu. Untuk contoh dari isim mufrad yang rofa seperti at-talibu, rofa itu memakai domah, at-talibu. Kemudian yang nasab seperti katabtu darsan. Nah, darsan ada nasab, ada fathah. Kemudian yang jar seperti dhahabtu ilal masjidi. Masjidi itu kasrah itu. Nah, itu contoh-contoh dari isim mufrad yang i'rab isim mufrad itu contohnya. Ya, sekian untuk penjelasan isim mufrad. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang isim musanna, yaitu yang pertama definisinya, yaitu isim musanna adalah kata yang menunjukkan dua entitas atau jumlah dua, yang berjumlah dua.
Kemudian untuk contoh isim musanna itu contohnya kitabani, zaidani. Nah, adapun ciri-ciri isim musanna itu ada dua, yaitu apabila dia beri'rab rofa itu berakhiran ani, sedangkan apabila dia beri'rab jar atau nasab itu berakhiran aini. Nah, oke, kita masuk ke contoh kalimat dari isim musanna. Yang pertama, contoh musanna yang dirofa. Contohnya yaitu Ja'a Zaidani, telah datang 2 Zaid. Nah, Zaidani di sini diakhiri oleh kata ani, maka itu termasuk musanna yang dirofa. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu musanna yang dinasab. Contohnya itu Ra'aitu Az-Zaidaini, saya melihat 2 Zaid. Nah, kata Az-Zaidaini ini diakhiri oleh aini, yang berarti itu adalah musanna yang dinasab. Kemudian contoh yang ketiga yaitu marortu biz-Zaidaini, saya melewati 2 Zaid. Maka kata Az-Zaidaini di sini itu dijer dan adapun tanda jernya yaitu aini, sehingga ia juga termasuk dalam musanna. Mungkin sekian untuk pembahasan tentang musanna. Insyaallah saya di sini akan menjelaskan tentang jama'. Tadi dua teman sebelum saya, yaitu Ahmad Ridha dan Nabahan, telah menjelaskan apa itu mufrad dan apa itu musanna. Insyaallah saya di sini menjelaskan tentang jama'. Nah, jama' dari definisinya sendiri adalah kata benda yang melebihi dari 3 atau lebih. Nah, dan jama' tersendiri pun punya berbagai macam jenis. Jenis-jenisnya itu yang umum diketahui yaitu ada 3. Yang pertama ada jama' taksir. Terus yang kedua ada jama' muannats salim, dan yang terakhir ada jama' muzakkar salim. Insyaallah di sini saya bedah satu-satu. Apa itu jama' taksir? Nah, jama' taksir itu jama' yang strukturnya tidak beraturan, tidak seperti pokoknya katanya dari kata mufrad berubah menjadi berbeda dari mufradnya. Nah, contoh mungkin kayak rojulun itu mufradnya, tapi jamaknya rijalun. Nah, katanya berubah dari makna dari kata aslinya. Nah, terus yang kedua yaitu jamak muzakkar salim. Muzakkar salim itu adalah tambahan waw dan nun. Contoh biar lebih paham itu seperti kalimat muslim. Al-muslim itu mufrad, 1 orang. Tapi kita balik ke definisi, kalau kita mau jadikan jama' harus lebih dari 3, maka ditambahin waw dan nun. Al-muslimun, al-muslimuna, seperti itu. Terus lanjut ke jama' muannats salim. Nah, jama' muannats salim itu jama' yang terkhusus untuk perempuan. Tadi sebelumnya muzakkar itu untuk khusus laki-laki, hal-hal yang bentuknya laki-laki. Nah, tapi untuk muannats salim sendiri yaitu untuk terkhusus untuk perempuan. Contoh kayak tadi al-muslimun, al-muslimah mufradnya untuk jama' untuk muannatsnya. Tapi untuk jama' muannats salim maka ditambahin alif dan ta. Dan al-muslimah tamarbutah itu diganti dengan tadi alif dan ta. Contoh al-muslimah menjadi al-muslimatu, seperti itu. Terus tadi balik-balik mungkin saya lebih perinci bahwasannya ciri-ciri dari jama' muzakkar jama' taksir yaitu struktur katanya berubah dari yang tadinya mufradnya ada 3 huruf, bisa jadi bertambah ataupun bisa jadi berkurang. Terus untuk jama' muzakkar salim dan muannats salim itu punya akhiran yang bertambah. Kalau muzakkar salim itu waw dan nun, dan kalau muannats salim alif dan ta. Nah, insyaallah kita akan bahas lanjut lagi tentang i'rab jama'. Nah, i'rab jama' yang pertama kita akan bedah tentang i'rab jama' muzakkar salim. Nah, i'rabnya
jika dia rafa, maka tambahannya waw dan nun. Kita contoh kalimat dari al-muslimun. Nah, al-muslimun jika i'rabnya rafa, ambil contoh kalimat zahaba al-muslimuna. Nah, maka yang ditambah kalimat akhirnya adalah waw dan nun. Terus lanjut kita ke nasab. Nah, nasab kita ambil kalimat contoh ra'aitu al-muslimina. Nah, i'rab yang tadinya kalau misalkan rafa waw dan nun tambahannya, tapi kalau misalkan pakai i'rab nasab, tambahan akhiran dua huruf tersebut adalah ya dan nun. Begitupun dengan majrur. Terkait dengan tadi lanjutannya itu tadi rafa sudah, terus nasab dan jar itu perbedaannya di harokat nanti akhirannya. Kita contoh ambil kalimat ra'aitu al-muslimati. Nah, bukan al-muslimata. Kenapa? Ya dari sananya kayaknya ya. Al-muslimati. Terus kalau misalkan pakai jar, ya marartu bi al-muslimati. Andai kata kita pakai itu kalimat mufradnya atau jamaknya pakai nakirah, berarti dia pakai tanwin atau ten. Misalkan ra'aitu muslimatin. Terus kalau misalkan jarnya marartu bi muslimatin. Seperti itu. Mungkin ini penjelasan i'rab. Dan ada yang ketinggalan satu. Jamak taksir itu jamak yang mengikuti i'rabnya itu mengikuti isim mufradnya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian materi yang kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.